Kita awali Nusantara kini dari ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batasi sholat Jumat dan kegiatan ibadah keagamaan lainnya selama 2 pekan ke depan. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai bertemu dengan tokoh 5 pemuka agama dan budayawan di Balai Kota Kamis 19 Maret 2020. Menurut Anies, pembatasan kegiatan ibadah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona khususnya di DKI Jakarta. Kebijakan ini berlaku untuk semua agama, termasuk peniadaan sementara kegiatan sholat Jumat bagi umat Muslim. Sebagai gantinya, kegiatan keagamaan ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Anies berharap keputusan ini diikuti oleh seluruh warga Jakarta, sebab jika tidak, penularan dan penyebaran virus corona tetap dapat terjadi di masyarakat. Karena itu kita berharap sekali bahwa mari kita semua kompak di dalam 2 pekan ke depan mengedepankan perlindungan, penyelamatan saudara sekota dengan cara disiplin mengikuti seruan yang pada sore hari ini dikirimkan dari Balai Kota. Dengan begitu harapannya nanti kita bisa sama-sama menahan penularan, menurunkan kecepatan penularan, dan semoga kondisi ini segera. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa Jakarta saat ini adalah salah satu pusat atau epicentrum penyebaran virus corona di Indonesia. Menurut Anies, penyebaran virus corona di Jakarta dari hari ke hari terjadi dengan cepat dengan penambahan kasus yang cukup signifikan dibanding daerah lainnya di Indonesia. Pada Rabu 18 Maret 2020, ada 160 kasus di Jakarta, namun Kamis pagi bertambah menjadi 208 kasus. Sementara untuk penyebarannya sudah hampir merata, tidak hanya di kawasan tertentu. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah strategis, termasuk membatasi kegiatan keagamaan selama 2 pekan ke depan. Sekarang risiko penularan itu tidak bisa disebut hanya di 1, 2, 3, 4, 5 titik saja. Risiko sekarang meluas, jadi bisa di mana saja. Jadi tidak lagi kita Alami demam tinggi seorang peserta Ijtima Dunia 2020 Zona Asia di Pakato, Kabupaten Goa, dirujuk ke Rumah Sakit Haji Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta Ijtima yang mengalami demam tinggi ini diketahui berusia lanjut dan merupakan warga Nusa Tenggara Timur. Koordinator lapangan Posko COVID-19 di Rumah Sakit Haji Makassar, Sahruna Majid mengatakan pasien saat ini masih dalam pemantauan kesehatan oleh tim medis. Terkait kegiatan Ijtima Ulama Dunia 2020 Zona Asia, Polda Sulsel akan mengarantina seluruh warga negara asing sambil menunggu jadwal kepulangan mereka. Ya, memang awalnya pasiennya kelelahan. Awalnya kelelahan, memang ada gejala demam, kemudian batuk kering, dan kita melakukan observasi. Sekarang alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik. Suhu badannya dari awal sudah mulai berangsur turun. Pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan usia lanjut. Memang pasien tersebut peserta dari Pemerintah mengumumkan ada 82 kasus positif COVID-19 baru, sehingga kasus positif menjadi 309 kasus. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto mengatakan, selain kasus positif yang bertambah, jumlah pasien COVID-19 juga meningkat 30%, dari 19 orang menjadi 25 orang. Total korban meninggal mencapai 8% dari seluruh pasien yang dirawat.
sedangkan pasien yang sembuh mencapai 15 orang. 2 provinsi baru dilaporkan punya kasus positif COVID-19 di Pulau Sulawesi, masing-masing Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sulsel tercatat 2 kasus baru, sementara Sultra dengan 3 kasus baru yang dinyatakan positif. DKI Jakarta menjadi daerah dengan kasus COVID-19 terbanyak, mencapai 210 kasus. Dari seluruh pasien COVID-19 di Jakarta, 17 orang diantaranya meninggal dunia. Beberapa kasus meninggal yang kita dapatkan adalah pada bentang usia sekitar 45 sampai dengan 65 tahun. Ada satu kasus yang meninggal pada usia 37 tahun. Kalau kemudian kita perhatikan faktor yang lain, maka hampir seluruhnya memiliki penyakit pendahulu atau komorbid dan sebagian besar adalah diabetes, hipertensi, dan kemudian penyakit jantung kronis. Beberapa di antaranya adalah penyakit paru obstruksi menaun. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dinyatakan negatif COVID-19. Dalam video yang diunggah melalui YouTube, Presiden Jokowi dan Ibu Negara mengumumkan hasil tes deteksi virus corona atau COVID-19. Keduanya telah menjalani tes tersebut 4 hari lalu dan hasilnya menyatakan Presiden dan Ibu Negara tidak tertular virus corona. Dalam video tersebut, Presiden kembali mengimbau masyarakat tidak melakukan banyak aktivitas di luar rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Presiden juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk tenaga medis yang bekerja keras merawat dan menangani pasien yang terinfeksi virus corona. Selamat pagi. 4 hari yang lalu, saya dan Ibu Iriana sudah melaksanakan tes deteksi COVID-19. Dan hasilnya kemarin sudah disampaikan, alhamdulillah dinyatakan negatif. Dampak dari penyebaran virus corona, Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang meniadakan jam besuk pasien. Bahkan untuk pasien yang menjalani rawat inap, hanya boleh ditemani oleh 1 orang. Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang, Banten, mulai 17 Maret 2020 memberlakukan peraturan baru untuk pasien dan pengunjung. Dalam peraturan tersebut, RSUD Berkah Pandeglang meniadakan jam besuk dan pasien rawat inap hanya boleh ditemani 1 orang penunggu yang dalam keadaan sehat dan wajib menggunakan kartu penunggu pasien. Direktur RSUD Berkah Pandeglang, Dr. Kodiat Juarsa menyatakan peraturan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran virus corona tersebut berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ya dasarnya memang rumah sakit ya, rumah sakit berarti berkumpulnya orang-orang sakit. Kemudian di situ juga dengan karakteristik virus yang tadi itu mudah menularkan, maka di situ ada kumpulan massa yang akan terjadi. Misalnya salah satunya adalah pada saat jam besuk. Nah, hal ini sangat potensial sekali untuk terjadinya penularan di antara
PT KAI Daob 1 Jakarta terapkan social distancing atau pengaturan jarak antar individu bagi setiap penumpang yang antre saat memasuki pintu keberangkatan dan loket tiket. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta berlakukan pengaturan jarak antar penumpang sebagai upaya mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Pengaturan jarak sejauh 100 cm ini diterapkan pada saat penumpang mengantre di loket tiket dan memasuki pintu keberangkatan. Kebijakan tersebut dilakukan di 3 stasiun jarak jauh, yakni Stasiun Pasar Senen, Gambir, dan Jakarta Kota. Selain itu, fasilitas lift yang tersedia juga dibatasi, hanya diperuntukkan 4 orang saja. Dan juga area-area yang kita terapkan mengenai garis pembatas ini, garis jarak untuk pembatas antrian penumpang itu seperti misalnya area boarding, kemudian area pembelian tiket, kemudian juga area pelayanan informasi atau pembatalan tiket seperti itu. Kebijakan yang ditetapkan PT KAI Daob 1 Jakarta disambut positif oleh para penumpang. Terlebih, stasiun adalah lokasi yang selalu ramai dipadati banyak orang. Sangat bagus sekali ya, supaya kita sebagai masyarakat bisa mengatasi atau menanggulangi kalau seandainya ada penumpang yang tidak sehat atau penumpang yang kurang fit gitu. Jadi kita bisa tahu gitu, karena kita tidak berdempet-dempetan gitu. Sangat bagus, jadi itu sekali lagi kita untuk pencegahan virus corona itu ya. Jadi kita semuanya harus mendukung program pemerintah dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai virus corona bisa menular kemana-mana, COVID-19 itu. Selain menerapkan jarak antar penumpang, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 juga menyediakan hand sanitizer di sejumlah titik stasiun dan pengecekan suhu tubuh penumpang. Apabila penumpang dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka tidak diperbolehkan berangkat dan akan dilakukan pengembalian tiket. Setiap sudut stasiun dan gerbong kereta pun tak luput dari pembersihan rutin dengan disinfektan. Nurul Khotimah, Agus Sofyan, Jawa Post TV. Jumlah kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Pemerintah pun harus memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari beras hingga obat-obatan, dapat tercukupi dengan baik. Berikut perbincangan kami dengan Wakil Ketua Umum DPP Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Sarman Simanjorang. Kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia semakin meningkat setiap harinya. Pemerintah pun telah menambah masa darurat wabah virus corona hingga 29 Mei mendatang. Lalu bagaimana dengan stok bahan pangan di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta? Saat ini telah bersama saya Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Sarman Simanjorang. Halo Pak, apa kabar? Sehat, semangat terus. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, ini kan wabah virus corona masih terus menghantui ya Pak ya, khususnya di Indonesia korban semakin banyak yang positif terjangkit virus corona. Lalu kalau untuk stok bahan pangan sendiri di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia secara nasional ini seperti apa Pak? Jadi kalau secara umum kita lihat ya secara nasional ketersediaan pangan itu masih normal dan mencukupi ya. Tapi di Jakarta yang perlu memang ada satu perhitungan yang tepat. Karena Jakarta ini menjadi barometer daripada fluktuasi harga-harga pokok pangan. Karena
Jakarta dan sekitarnya 98% itu pasokan pokok pangannya itu berasal dari luar, baik untuk lokal maupun import. Jadi artinya bahwa memang kita berharap bahwa ketersediaan pangan, terutama kita dalam waktu tidak terlalu lama ya, 1,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, diharapkan memang bahwa pemerintah harus dapat memastikan bahwa ketersediaan pokok pangan ini pada posisi yang sangat-sangat tersedia, bahkan berlimpah. Oke, kalau saat ini total mungkin ketersediaan beras atau bahan pokok lainnya sejauh ini sudah berapa banyak sih Pak? Nah, jadi kalau di Jakarta ya, kemarin kita melihat Pak Presiden kita, Pak Jokowi langsung melakukan sidak ke gudang Bulog. Jadi beliau ingin memastikan apakah data-data di atas kertas itu dengan fisiknya itu sama. Ya, jadi kalau di Jakarta sendiri kemarin sudah disampaikan oleh Bulog ya, dan juga perusahaan BUMD DKI Jakarta Cipinang Food Station, bahwasanya di Jakarta itu sudah ada 320.000 ton stok pangan khusus beras. Artinya dari sisi beras itu sudah pada posisi yang cukup lah, ya, aman lah. Itu sampai berapa waktu ke depan tuh Pak kira-kira? Itu sampai bulan-bulan Mei sampai bulan Lebaran itu mencukupi. Itu sudah mencukupi. Tapi kan dalam hal ini pokok pangan kita bukan hanya beras. Ya, bagaimana dengan gula? Bagaimana dengan minyak goreng? Bagaimana dengan daging? Ya, daging ini ada 3 nih. Ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging kerbau, ya. Bagaimana dengan telur? Bagaimana dengan buah-buahan misalnya. Jadi ini harus betul-betul dihitung secara cermat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kebutuhan sejauh ini warga DKI Jakarta dan sekitarnya ini kebutuhannya berapa banyak sih Pak terkait dengan bahan pokok itu? Ya, emang fluktuasi ya. Jadi misalnya katakanlah mungkin seperti daging. Daging itu di Jakarta itu per hari itu hampir 160 ton loh. Itu per hari ya. Karena di samping untuk konsumsi masyarakat juga kan konsumsi industri-industri yang berkaitan dengan usaha. Hotel, restoran, kafe, kemudian juga catering, belum lagi warung-warung Padang, ya. Apalagi kita tahu Jakarta itu hanya di malam hari penduduknya 9,6 juta. Tapi di siang hari dia mencapai 12.500.000. Jadi hampir 2 juta lebih ya dari daerah penyangga Jakarta itu bekerja di Jakarta dan itu makan tiap hari. Jadi konsumsinya memang sangat-sangat tinggi. Makanya saya juga Mbak Nurul sudah meminta juga dari dulu bagaimana supaya Jakarta itu diberikan suatu kuota khusus. Di Jakarta ini kan ada 3 BUMD yang bersentuhan dengan pokok pangan, yaitu Cipinang Food Station. Inilah yang mengelola pendistribusian berbagai seperti beras terutama, kemudian minyak goreng, tepung, bawang misalnya, gula misalnya. Ya, itu selama ini BUMD yang fokus untuk stabilisasi harga. Kemudian juga ada Pasar Jaya dan terakhir ada Dharma Jaya, yaitu untuk daging. Sejauh ini kalau dari penglihatan Bapak sendiri, kebutuhan pokok ini kita masih bisa nggak sih Pak dicukupi dari produk-produk lokal kayak misalnya dari petani-petani yang tadi Bapak sebutkan, daerah-daerah seperti DKI Jawa Barat, lalu juga Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah Sumatera, atau apakah kita harus segera impor sesegera mungkin untuk mencukupi kebutuhan pangan? Tentu kalau kita dari APSI ya, pedagang ya, dengan semangat nasionalisme kita, tentu kita pasti mengutamakan daripada produk lokal. Import itu adalah alternatif terakhir. Nah, makanya saya katakan ini datanya kan ada di Kementerian Pertanian. Ya kan, misalnya musim panen itu kapan? Apakah itu bawang, apakah buah-buahan, apakah gula sekalipun misalnya. Ini kan pemerintah yang tahu musim-musim panen itu kapan. Nah, jadi sehingga pemerintah kan udah punya angka dia. Ya, kalau musim panen kita misalnya berlimpah, berarti kan tidak perlu impor. Jadi kalau memang betul-betul harus diimpor, ya waktunya harus pas. Jangan misalnya sudah harga bergejolak, baru dikasih impor, nah itu datangnya barangnya terlambat, kemudian kita biasanya untuk memulihkan
katakanlah psikologi pasar itu juga makan waktu. Kalau untuk obat-obatan sendiri saat ini kondisinya seperti apa Pak? Karena kemarin sempat dari Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa bahan baku obat di sejumlah wilayah ini sudah mulai menipis karena wilayah yang emang negara-negara khususnya yang biasanya diimpor dari negara-negara tersebut ini agak kesulitan. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa? Iya, memang dampak virus corona ini ya betul-betul ya menekan dan memporak-porandakan seluruh sendi-sendi ekonomi ya, dan itu bukan hanya industri, semuanya sudah kena. Mulai dari mana lagi? Pariwisata kita. Kita bicara pariwisata, turunannya sudah ada. Hotel, restoran, kafe, itu sudah travel, ya itu sudah tertekan habis. Transportasi kita, transportasi udara kita, ya dengan pembatasan penerbangan dari satu negara ke negara lain, ya angkasa pura itu juga, pengelola bandara itu sudah tertekan juga, ya kan. Belum lagi angkutan darat kita, logistik kita, angkutan laut kita, impor yang menurun, itu semua sudah kena. Perdagangan kita lihat sekarang ini pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta sudah turun hampir 50%, ya kan. Perkantoran dengan bekerja di rumah misalnya, ya kan, otomatis transportasi tidak jalan. Makanan mereka, ya teman-teman kita pedagang makanan minuman juga udah sangat menurun. Nah, jadi apalagi misalnya kalau industri farmasi kita. Industri farmasi kita ini masih banyak tergantung terhadap bahan-bahan baku impor, terutama dari Tiongkok, gitu. Jadi ya ini sesuatu yang sangat-sangat ya kita harus rasakan, kita harus terima. Nah, memang dari 2 minggu yang lalu kami juga sudah memberikan suatu statement juga supaya pengusaha-pengusaha kita, kemudian juga yang bersentuhan dengan bahan baku yang katakanlah mungkin tidak bisa dari Tiongkok, itu juga harus mencari alternatif lain dari negara lain. Dan pemerintah juga sudah merespon, sebenarnya sudah memberikan stimulus, yaitu memberikan keringanan pajak kalau itu di luar daripada negara-negara Tiongkok. Oke, Pak, terakhir nih Pak. Hingga saat ini kan pemerintah belum memutuskan apakah akan melockdown secara nasional atau tidak. Nanti kalau misalnya memang ternyata pemerintah akan melakukan lockdown secara nasional, lalu persiapan apa aja sih Pak yang harus dilakukan, terutama dari segi kesiapan bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat? Iya, jadi ini sesuatu pilihan sulit bagi pemerintah ya bagi kita juga, bagi dunia usaha. Ya juga pasti juga akan semakin tertekan ya apabila memang lockdown itu diberlakukan. Tapi ini semua kembali kepada pemerintah, karena bagaimanapun ini semua kan juga untuk keselamatan bersama. Tapi kalau memang itu sesuatu yang alternatif terakhir yang harus dilakukan, pemerintah harus mempersiapkan opsi-opsi, strategi-strategi, ya, terutama menyangkut daripada kebutuhan pokok pangan kita. Jadi ketika lockdown itu diberlakukan pada posisi yang mereka bisa jalankan, ya. Jadi ini harus kita jaga. Jadi dari sisi kesiapan masyarakat, yang kedua juga dari sisi kesiapan ekonominya kita juga, ya, bagaimana mengantisipasi kebutuhan daripada masyarakat kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarman Simanjorang atas waktunya untuk berbincang dengan Jawa Post TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sarman Simanjorang, Nurul Khotimah, Agus Sofyan, Jawa Post TV.